Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Eh, Abang ade, kakak, dan saudara-saudara sekalian dimanapun berada, selamat bergabung kembali di Mimbar Advent siaran radio RRI Bogor. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu untuk membahas renungan firman Tuhan eh, yang saya bawakan nanti mungkin 15-20 menit ke depan dengan judul Perdamaian yang harus diusahakan. Akan tetapi sebelum masuk kita ke pembahasan topik, alangkah baiknya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan berkat-Mu pada sampai malam ini Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati audiens yang akan mendengarkan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar hamba-Mu menyampaikan firman sesuai dengan apa yang Kau katakan. Dan juga audiens yang akan mendengarkan, iman mereka dibangkitkan menjadi suatu iman yang luar biasa. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus syukur. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perdamaian yang harus diusahakan. Dari topik ini saya mengambil ayat Alkitab dari kitab Matius, yaitu kitab di Matius 5 ayat 24 dan 25. Kalau kita bisa buka Alkitab kita masing-masing, yang bunyinya seperti ini. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Di ayat 25 mengatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Dalam 1 bulan terakhir ini kita mengikuti pemilihan-pemilihan, baik itu pemilihan DPD, DPR, bahkan sampai pemilihan presiden diselenggarakan dalam bulan ini. Topik utama pemilihan kali ini adalah pemilu yang damai. Kenapa dikatakan pemilu yang damai? Karena perdamaian ini merujuk kepada kesejahteraan, merujuk kepada kesuksesan, merujuk kepada kebersamaan. Demikian juga dengan firman kali ini. Kenapa saya mengambil perdamaian yang harus diusahakan? Dalam setiap diri manusia, perdamaian itu hal yang penting. Dalam renungan inspirasi kali ini, salah satu moralitas yang Yesus ajarkan adalah hidup damai dengan setiap orang. Bahkan ketika kita menghadapi perselisihan, kontrak dengan dunia yang justru seringkali menyajikan tawaran penyelesaian masalah melalui pembalas dendam. Dan sayangnya banyak sekali orang-orang yang menerima konsep tersebut. Ketika kita memilih untuk memelihara kebencian dan perasaan pahit terhadap orang lain, kita sedang membalas dendam terhadap mereka. Tetapi pada kenyataannya, kita sedang membuat diri sendiri menjadi tawanan. Dalam konteks sekarang ini, banyak sekali pergejolakan antara saudara umat manusia, atau bahkan antara suami dan istri, antara abang dan kakak, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak. Banyak sekali pergejolakan yang terjadi. Dalam konteks mengusahakan perdamaian ini merujuk kepada kebersamaan yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan juga mengatakan, dikatakan di sini, firman Tuhan mengajarkan solusi yang benar dan membebaskan kita, yaitu kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini didahului dengan perintah supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini merujuk kepada salah satu ayat Alkitab. Kalau kita mungkin bisa buka dalam kitab Matius 5 ayat 39, yang bunyinya seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat Alkitab ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh. Dikatakan jika lawanmu menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Bukan berarti kalau kita ditampar secara langsung kita akan memberikan pipi kiri, bukan. Jika musuhmu berbuat sesuatu kepadamu, jangan
perbuat kembali kepadanya apa yang diperbuat kepadamu. Dalam kitab Matius 5 ayat 39 ini memiliki konsep yang sangat susah untuk dilakukan oleh kita sekarang ini. Akan tetapi ini adalah hal-hal yang sangat konteks untuk kita lakukan dalam hidup damai dan hidup rukun, dalam hidup yang penuh dengan kebersamaan. Jika salah satu pihaknya adalah kita yang mendengarkan firman ini, firman Tuhan meminta kita untuk mengusahakan perdamaian. Mengusahakan perdamaian adalah tanggung jawab kita. Sebab sebelum hal ini kita lakukan, kita sama sekali tidak layak berhubungan dengan Allah. Dikatakan juga dalam kitab, jika engkau mau berkomunikasi dengan Allahmu, berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamai yang dimaksudnya adalah mendamaikan hati dan pikiran kita yang kacau oleh karena dosa. Karena dikatakan, jika kita tidak memiliki perdamaian, adalah hati kita dipenuhi dengan dosa. Dikatakan juga di sini, mengusahakan perdamaian adalah tanggung jawab kita. Sebab sebelum kita lakukan, kita sama sekali tidak layak berhubungan dengan Allah dengan segala ketetapannya yang dikuduskan. Demikianlah yang diperintahkan firman Tuhan, supaya kita berdamai dengan sesama sebelum mempersembahkan persembahan kita. Di ayat bacaan tadi, di ayat 25 jelas mengatakan, memberikan hati yang damai kepada kita, memberikan hati yang tenang kepada kita, memberikan jiwa yang tenang kepada kita dan saudara-saudara kita. Demikian hendaknya lah firman ini menjadi dasar penumbuh iman kita dimanapun kita berada. Sebelum kita menutup akan pembahasan ini, sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan firman yang singkat ini. Hendaknya lah firman ini menjadi penolong bagi kami, penolong bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Hendaknya lah kami bisa berdamai dengan diri kami, dengan sesama kami, agar kasih Tuhan ada dalam diri kami masing-masing. Dan kami juga dapat berdamai dengan semua orang dimanapun berada. Hendaknya lah firman Tuhan ini dapat kami terapkan, dapat kami lakukan. Berkati audiens yang barusan mendengarkan, berkati juga hamba-Mu, berkati audiens dimanapun mereka berada. Kiranya firman Tuhan ini mengurapi mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan dan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan dan jiwa raka kami, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Terima kasih dan saudara-saudara sekalian, demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Banyak sekali orang-orang yang menerima konsep tersebut, berbuat kepada apa? Dalam kitab Matius 5 ayat 39 ini, apa yang diperbuat kepadamu. Di awal. Dalam kitab Matius 5 ayat 39, Hampir yang ini benar. dalam kitab Matius 5 ayat 39 ini, 50 apa 5 ayat 39. Matius 5 ayat 39 ini Ya. memiliki konsep ada belakang. Apa? Belakang banyak. Di belakang tadi dengan teman, ada berapa dengan orang tua, bahkan dengan diri sendiri. Penyerahan diri, berdoa. Mungkin sekali kita sulit berdamai dengan diri kita, dengan saudara-saudara kita. Kita sulit berdamai dengan diri kita dengan saudara-saudara kita, dengan saudara-saudara kita. Tips yang kedua adalah berdoa dan penyerahan diri. Penyerahan kepada siapa? Penyerahan kepada Kristus. Dalam ini kita dirujuk kepada kita menyerahkan diri, kita berdoa, kita sampaikan kelemahan kita dalam diri kita. Kita sampaikan kepada Kristus bagaimana agar Kristus membantu kita berdamai dengan saudara-saudara kita, bahkan dengan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah melakukan dan bertindak.
melakukan dan bertindak di sini adalah untuk kita